Nggak melihat dari perspektif minoritas gitu kan. Ini membahayakan nggak bagi budaya dan masyarakat kita gitu. Jadi selama ini banyak yang kurang menyadari bahwasanya ada minoritas, mereka memiliki persoalan-persoalan yang selama ini kurang terakomodasi. Ya, nama saya Andika Adi Saputra. Saya Kak Bati. Saya Yose Hendra. Saya Febrianti. Perkenalkan, saya Ikhwan. Oke, nama saya Mona Siska. Pernah. Waktu itu saya pernah. Saya pikir udah banyak kelompok rentan yang saya tulis. Itu udah banyak sekali ya udah cukup sering ya. Komunitas Ahmadiyah di Padang. Kalau agama kita, misal hari-hari besar, hari besar Kristiani. Dalam Islam atau mazhab ya, atau tarekat, dalam ini tarekat Naksabandiyah, saya pernah tuliskan. Tentang minoritas panti asuhan di anak-anak Mentawai. Beritanya soal LGBT, khususnya gay. Larangan beribadah Natal. Nah, itu di gereja di Damasraya. Dasar pikirnya yang mereka, argumen mereka ya. Jadi tidak sembarang juga mereka atau mencari sensasi dalam aktivitas ibadah tersebut. Jadi ada dasar-dasarnya itu yang coba saya paparkan gitu. Edukasi berarti ya Bang? Ya, lebih kepada edukasi penyampaian. Saya menulis begitu saja komunitas Ahmadiyah di Padang. Ya, tentang sejarah Ahmadiyah, kenapa ada di Padang, terus apa aktivitas mereka gitu aja. Saya kira sangat berpihak ke minoritas gitu. Jadi udah wawancara sama minoritasnya, jadi kita udah bisa mendudukkan persoalannya apa. Terus semua yang terdampak itu harus diwawancarai gitu, dan penyebabnya apa, pemerintah juga diwawancarai. Ya, setelah ketemu mereka, karena sebelumnya saya nggak tahu apa-apa soal itu, akhirnya jadi tahu dan saya banyak menulis harapan-harapan mereka agar mereka bisa diterima oleh lingkungan, diterima oleh keluarga, dan diperlakukan sebagai manusia sebagaimana manusia lainnya. Ada, tapi belum banyak. Kalau khusus kasus SARA gitu, kalau di media sumber ini saya lihat kurang kritis gitu ya. Tidak ada yang spesifik bermain di ranah tersebut. Saya tidak melihat ada media yang konsen pada isu keberagaman di Padang atau Sumatera Barat ya. Mereka tidak mencari-cari berita, biasanya begitu. Apa yang muncul itu yang digarap, itu yang diberitakan. Ada peristiwa, ada berita gitu. Tapi kalau nggak ada peristiwa ya tidak dicari juga. Mereka lebih banyak menampung, misalnya kalau ada kasus itu lebih banyak mewawancarai pemerintah atau MUI. Jarang sekali yang mereka mewawancarai yang minoritas. Itu saya kira perspektif jurnalisnya juga ya kurang kan. Mereka juga kurang mengenal minoritas gitu. Kalau nggak mengenal tentu nggak tahu kan. Mungkin di ruang redaksi itu juga udah seperti itu karena udah terlalu lama nggak kritis ya, nggak melihat dari perspektif minoritas gitu kan. Karena ini juga terkait dengan perspektif, karena kita berada di wilayah mayoritas, tinggal di tempat orang yang mayoritas, jadi selama ini banyak yang kurang menyadari bahwasanya ada minoritas, mereka memiliki persoalan-persoalan yang selama ini kurang terakomodasi. Ada nilai-nilai usang sebetulnya yang lebih duluan ada di sini, kemudian ada nilai-nilai yang baru sebetulnya tidak bisa juga kita hindari, dan mestinya tentu secara prinsip harus kita beri ruang ya untuk hidup nilai tersebut. Adat Basandi Sarak Basandi Kitabuloh yang menjadi adagium masyarakat Minang ini memang meresap. Jadi kadang-kadang kalau mereka akan melakukan liputan itu juga menjadi pertimbangan. Ini membahayakan nggak bagi budaya dan masyarakat kita gitu. Untuk menggali itu mereka sangat hati-hati saya pikir. Nah, sejauh ini ruang bagi
teman-teman pers untuk menambah wawasannya di bidang pengetahuan soal sensitivitas terhadap kelompok-kelompok minoritas itu belum terasah dengan baik dan reguler. Tapi wartawan itu kan masih bisa, perspektifnya itu masih bisa diperkaya ya. Terus banyak narasumber yang kritis gitu kan. Sama ini di Sumbar kan karena juga tidak banyak narasumber yang kritis. Dari politisi juga nggak kritis terhadap masalah apakah minoritas. Terus yang diwawancari wartawan itu ya apa kan? Kan wartawan cuma mewawancarai, harus ada orang-orang kritis yang jadi narasumbernya. Jadi saya kira saya masih optimis ya, apalagi wartawan-wartawan muda itu. Nah itu lebih mudah menerima perubahan ya. Ya lambat laun saya optimis itu akan mulai lebih banyak disuarakan, mendapatkan ruang selagi kita bersama-sama memperbarui perspektif dan sudut pandang bahwasanya kita itu beragam, meskipun mayoritas tetapi ada minoritas yang juga perlu diakomodasi dan diberikan ruang di dalam dunia jurnalistik. Tidak selalu tentang stigma negatifnya yang dikemukakan di sini, tapi juga pihak media juga menyajikan berita yang positif yang dikemukakan oleh media-media kita. Jadi sehingga kaum minoritas di Sumbar tidak terekspos secara negatif gitu. Seorang wartawan itu menggunakan aturan dan regulasi, apakah itu dalam bentuk KEJ, kode etik jurnalistik, kemudian nilai berita, kemudian juga dengan etika-etika lain yang berlaku dalam kita bernegara dan juga berdaerah. Dan terutama yang kita garis bawahi adalah apapun beritanya jangan ada itikat buruk dalam pembuatan berita tersebut. Nah, peran jurnalis menurut saya adalah bagaimana memberi ruang atau menyediakan panggung bagi kelompok-kelompok yang menyuarakan keberagaman dengan cara-cara kultural gitu, membangun dialog gitu. Saya pikir harus ada, artinya berkolaborasi jurnalis dengan kelompok-kelompok atau komunitas yang melakukan tersebut.